harus gimana? Harus seperti tadi ya. Berarti mau nggak mau ada jembatannya dulu, Bu. Jembatannya apa dulu? Sebelum kita masuk ke topik, ke probingnya. Halo sahabat Sales dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Anda Melani dalam YouTube channel Coach Antonius Arif yang membahas tentang selling dan marketing. Nah, topik kita kali ini itu akan membahas tentang cara menjual lewat telepon. Wah, menarik ya teman-teman ya. Jadi pengen tahu nih gimana sih, apa bisa kita closing langsung lewat telepon. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh, yuk kita simak yang mau lewat berikut ini ya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Halo sahabat sales dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Anda Melani dan saat ini sudah ada dengan saya Coach Antonius Arif. Halo Coach. Halo. Coach, nih topik kita menarik nih hari ini Coach nih. Kita mau bahas tentang berjualan lewat telepon. Nah ini challenge juga ya, nggak lihat orangnya. Kalau yang materi kita sebelumnya nih. Itu kan mereka melihat ya penampilan dari si sales seperti apa, terus mereka baru building trust gitu ya. Nah kalau ini kan hanya lewat telepon gitu Coach, hanya dengar suaranya aja gitu kan. Nah gimana sih kita bisa menjual lewat telepon? Apa iya bisa gitu Coach? Yap, nah ini menarik. Kalau ditanya bisa nggak? Ya bisa. Kan buktinya ada telemarketing, telesales, ada kan Bu ya. Nah jadi kalau jualan via telepon pasti bisa. Nah, tinggal pertanyaannya adalah bagaimana metodenya kan? Nah, metodenya sebenarnya kalau cara jualan yang lewat telepon adalah sangat disarankan ketika menyapa seseorang harus menyiapkan skrip dulu, Bu. Oh, berarti ada skrip menyiapkan juga ya? Satu skrip yang disebut namanya value proposition generator. Jadi atau yang bisa value proposition generator atau bisa juga dengan konsep lain. Nah caranya adalah ketika menelpon kita harus sudah menjelaskan benefitnya apa dari produk kita dulu di awal. Dapat ya Bu ya? Iya. Jadi benefitnya apa? Nah, ketika menyapa seseorang via telepon pertama kali, menyapa selamat pagi gitu ya, kita kemudian bisa mengatakan kepada dia minta waktunya sebentar gitu ya, atau kita bilang minta waktunya kurang lebih 3 menit atau 5 menit gitu ya, langsung ngomong, langsung sebutkan tentang topik atau problem yang lagi solusi yang kemungkinan pernah bisa kita bantu kepada customer itu. Begitu Bu. Jadi cara buatnya di value proposition generator adalah tentukan dulu perusahaan kita bisa ngebantu apa untuk mereka. Perusahaan kita bisa bantu apa untuk mereka. Itu dulu Bu. Nah kalau sudah tahu bantu apa, baru kita bisa ngelanjutin ke tahap berikutnya Bu. Nah kayak gitu, jadi bisa tahap berikutnya. Jadi harus ada di awal pertama, kalau istilah saya adalah pertama adalah building rapport dulu di awal atau menjalin hubungan dulu dengan menyapa, apa kabar dan sebagainya. Tahap kedua adalah masuk ke tujuan telepon apa Bu? Tujuan telepon ya. Memang saya tahu ada salah satu pakar juga jualan namanya Grant Cardone, itu caranya agak preman sih. Menarik juga konsepnya, dia bilang gitu ya. Dia cuma bilang, halo selamat pagi, nama saya Antonius Arif, saya dari Corpora Consulting, bisa bicara dengan Pak, misalkan, atau bisa bicara dengan Bu Ana, yes gitu, bisa dengan Bu Ana. Nah langsung kita ngomong, ya, oh ya terima kasih Bu Ana, ya tujuan saya telepon hari ini, dia langsung to the point Bu. Itu Grant Cardone. Gayanya memang begitu. Tujuan saya telepon hari ini Bu, saya ingin menginformasikan kepada Ibu bahwa perusahaan kami dapat meningkatkan closing ratio 2-3 kali lipat dalam waktu 3 bulan dan juga dapat meningkatkan produktivitas sampai 141%. Jika memang perusahaan Anda memang ada problem itu. Jika ada problem itu, mungkin kita bisa diskusi Bu, apakah bisa ketemu Selasa atau Rabu. Nah itu kayak contoh langsung. To the point banget. Sedangkan saya kalau misalnya ada yang nelpon, halo bisa dengan Bu Ana misalnya gitu kan, iya benar ini saya dari siapa gitu kan, saya bisa tanya.
Terus dia biasanya bilang, Kami dari bank ini. Ya, dari bank ini. Wah, mau menaruhkan apa? Saya langsung gitu. Ya, kalau itu kalau konsep, dia tidak memberikan kesempatan untuk itu ya. tidak sempat untuk mikir. Itu konsepnya Grant Cardone gitu ya. Nah, tapi kalau di konsep lain beda lagi, Bu. Cuma tetap konsepnya hampir mirip. Cuman bedanya adalah, halo selamat pagi, saya dari corporate counsel ini dengan Bu Ana, betul? Ya Bu Ana. Oh iya Bu, salam kenal Bu. Kebetulan saya dapat nama Ibu atau saya dapat data Ibu dari, nah itu yang membridgingnya. Nah, atau building rapportnya. Nah, gitu ya. Saya dapat data Ibu dari mana? Dari misalkan, si A atau si dari S, si A gitu ya. atau si Terus S langsung atau apa. tujuan saya menelpon. Betul. Nah, belum Bu. Oh, belum ya. Nah, abis itu dia ngomong, perusahaan kami banyak membantu, baru ngasih tahu problem-problemnya. Kami banyak bantu siapa aja. Dia sebutin bantu-bantunya siapa aja, Bu. Nah, setelah dia bilang bisa bantu siapa dan dibantunya apa, baru kemudian dia ngomong lanjutan yang berikutnya, Bu. Apa yang mau di-offering. Berarti harusnya si sales sudah tahu ya siapa yang akan diajak. Betul. Biasanya kalau misalkan contoh database-nya tidak dikenal gitu ya atau apapun. Halo selamat pagi Ibu, dengan Bu Ana, saya dari bank ini. Oh ya, salam kenal Ibu. Kebetulan Bu, kami dapat data Ibu dari salah satu referensi yang pasti merekomendasikan Ibu dianggap sebagai Ibu adalah orang yang sangat berkualitas atau orang yang sangat tepat untuk kami telepon. Nah, misalkan gitu. Salam kenal Bu, gitu ya. Ibu lagi di mana nih Bu? Bisa juga kayak gitu. Itu dulu. Nanti kalau sudah baru dilanjutkan. Iya nih Bu, tujuan kami nelfon adalah langsung balik lagi ke sana. Atau dia bisa ngasih tahu dulu value-nya apa. Kebetulan Bu, bank kami banyak membantu para nasabah-nasabah kami yang dia punya problem atau dia suka berkaitan misalkan kartunya buat jalan-jalan ya atau diskon jalan. Kami membantu customer-customer yang suka banget untuk jalan-jalan Bu. Bisa dapat diskon gitu misalnya contoh. Nah kartu ini dan saya kalau nggak salah Ibu suka jalan-jalan Bu. Oh suka jalan-jalan kemana aja Bu? Oh adalah dalam negeri atau luar negeri. Yang Ibu paling suka apa Bu? Pantai atau gunung? Nah itu probing sebenarnya yang nanti akan mengarah ke produk yang bisa kita connect. Wah cocok banget Bu. Kebetulan kartu kredit kami bisa membantu kayak gitu Bu. Nah itu cara mengkoneknya. Menarik ya. Oke. Berarti nah langsung tertarik kan karena sesuai kebutuhan kan. Nah itu makanya kenapa seorang sales itu wajib harus mengetahui sesuatu atau minimal dia nggak punya data paling kan nanya, Bu, Ibu kita cari Ibu saya ingin tanya Bu, ini kebetulan kami akan melakukan beberapa pertanyaan dulu Bu. Ibu suka makan-makan di restoran tertentu? Oh suka, makanan apa Ibu yang Ibu suka? Misalkan. Kedua, biasa kan kartu kredit kan nggak jauh-jauh dari makanan, nggak jauh-jauh dari travel ya Bu. Atau belanja. Belanja. Iya. Ya kan tinggal doang pertanyaan. Ya nggak Bu? Misalkan, Ibu, kayaknya saya ada pertanyaan, Ibu 3 pertanyaan. Dari 3 pertanyaan Ibu, mana yang Ibu paling suka? Belanja atau makan di tempat-tempat tertentu atau jalan-jalan. Dari situ kayaknya kita udah bisa probing Bu. Bisa jadi skrip dong. Iya. Itu maksudnya. Cuman kalau gini Coach, kebetulan saya juga pemegang ada bank, maksudnya bank yang besar gitu ya. Orang udah tahu dia, udah proven lah, udah percayalah bank ini. Dia kadang nggak ngomong begitu sih, dia cuma tinggal telepon. Misalnya dia telepon Bapak X atau Ibu X gitu ya, Bapak terpilih untuk mendapatkan kartu, misalnya kartu ini, kartu A misalnya. Nah kartu ini bisa dipakai kalau misalnya belanja misalnya di negara tertentu gitu, misalnya bukan hanya di sini. Dia itu juga termasuk yang langsung seperti itu nggak Coach? Kalau saya pribadi itu sih sah-sah aja ya Bu. Cuman kalau saya sih cenderung reject ya. Kalau saya nggak tahu kalau Ibu ya. Kalau saya sih pasti langsung reject karena saya nggak butuh. Kalau saya sih karena saya pikir dia bank yang ternama, berarti bank besar. Materi sebelumnya kan kita ada rekaman tentang build trust betul? Iya. Bang nggak percayain kan? Iya. Berarti jadi Ibu dari banknya aja saya sudah percaya. Nah itu makanya kenapa Ibu nggak tutup. Beda dong Bu. Tapi kalau situasinya banknya bukan bank yang bagus, bukan perusahaan sesuatu yang keren, berarti dia harus gimana? Harus seperti tadi ya. Berarti mau nggak mau ada jembatannya dulu Bu. Jembatannya apa dulu? Sebelum kita masuk ke topik, ke probingnya. Berarti mungkin kalau bank seperti itu lebih mudah dia menawarkan kartu yang berbeda. Betul. Gitu ya Coach ya. Karena mungkin si nasabah ini sudah pernah pakai kartu dari bank itu dan sudah merasakan kali ya. Setahu saya mungkin datanya udah ada. Dan data udah ada ya. Data udah ada. Ya. Anggaplah contoh lagi deh. Hotel deh. Saya tahu banget kan ada hotel yang suka nelfon tuh.
Hotel nelfon sama pertanyaannya gitu. Halo selamat pagi dengan Bu Ana. Iya. Hai Bu Ana, apa kabar Ibu? Iya. Bu, kok saya udah lihat udah lama Ibu kayaknya nggak pernah ada kunjungan lagi ya ke hotel-hotel kami. Itu build trust nggak? Jalin hubungan nggak? Maksudnya yang mana ya? Oh yang grup ini Bu. Grup ini seperti, pasti kan mikir dong. Grup, oh hotel ini. Saya masih kok ke hotel itu kok. Waktu bulan lalu saya ke sana. Oh masih Bu. Wah kok datanya nggak ada Ibu? Oh ya nggak ada. Iya nggak ada. Wah Ibu, padahal kalau datanya ada, Ibu dapat diskon loh. Masuk nggak ke produknya? Dia nggak. Biasanya kartu jualnya apa? Kami mau menawarkan membership. Allah. Ibu bisa nanti nginep di sini, dapat diskon sini, dapat diskon sini. Mulai berasa. Jadi dia langsung jual produknya. Nah itu yang menjadi isu. Dia ngomong seakan-akan tuh ngomong tuh kayak nggak ada related sama kita Bu. Jadi kalau nggak related sama kita, buat apa kita pusingin kan? Walaupun sebenarnya pertanyaan kita butuh, betul? Iya. Itu. Oke. Jadi kebanyakan sales tidak bisa di awalnya adalah membuilding rapotnya nggak bisa, membridgingnya nggak bisa, memprobingnya nggak bisa. Sehingga ketika nawar makanya kecenderung kita jawab enggak. Dia membridging, jadi menjalin hubungan dulu, kemudian dia baru bridging, baru kemudian masuk ke menggali probingnya, problemnya. Dan memang kalau ada di dalam metode pelatihan saya ada lagi Bu, jadi teknik-tekniknya. Jadi ada teknik bagaimana caranya menentukan apa benefit produk dan kita membuat pertanyaan yang berkaitan dengan benefit produk. Wah, kayaknya kita boleh di tema berikutnya aja, materi berikutnya aja ya Coach ya. Atau mendingan langsung ke pelatihannya aja. Oh gitu. Oke, nah sahabat sales dimanapun Anda berada, bincang-bincang kita kali ini menarik ya. Bagaimana kita bisa melakukan penjualan lewat telepon. Malah bisa langsung closing gitu ya Coach ya? Sebenarnya bisa, yang penting asal dia bagus memprobingnya. Kalau yang saya temukan kebanyakan sales nggak jago di probing sih. Tidak memprobing atau tidak memetakan. Kalau kayak tadi ya kartu kredit 3, yang ini larinya kemana, ini abis ini pertanyaan ini larinya kemana, itu biasanya saya temukan nggak bisa sih. Banyak sales nggak bisa. Oke, sahabat sales dimanapun Anda berada, kalau mau kita ada pelatihannya juga nanti ya Coach ya? Ada. Kita ada 2 pelatihan sebenarnya. Mastering cold call untuk orang-orang yang mau bikin janji temu, bisa ketemu dengan perusahaan-perusahaan besar. Dan juga ada excellent telesales itu untuk jualan ke perusahaan-perusahaan yang langsung jualan ke customer. Yang memang barang-barang kayak asuransi, kartu kredit, produk-produk yang finance itu biasanya kami bisa bantu, atau kesehatan, produk kesehatan itu juga bisa. Nah, nah bisa nanti langsung ke situ aja ya, sahabat sales ya. Sahabat sales sampai di sini dulu bincang-bincang kita. Nah, mungkin ada pelatihan-pelatihan online. Kalau mau pelatihan online bisa masuk ke salesuniversity.id. Di sana ada pelatihannya. Bahkan kalau nggak salah di sana sudah ada. Saya nggak tahu apakah ini sudah waktunya nanti ada video pelatihan untuk telesales juga udah ada sih setahu saya. Tapi nggak tahu, mudah-mudahan pas ya. Jadi untuk pelatihan telesales harusnya udah ada. Terus untuk prospecting juga sudah ada Bu. Sudah ada di sana. Prospecting udah ya harusnya ya, Pak Engki ya. Harusnya udah mau masuk ya. Nah, jadi sudah masuk sana. Jadi nanti kalau buat teman-teman yang mau belajar yang lengkap komprehensif sudah ada di sana semua. Nah, ya. Tinggal diklik ke di sana di salesuniversity.id dan kayaknya ada bonusnya loh. Wah, kayaknya ada komisi diskon, komisi dasar sales, komisi. Dan juga kalau untuk pelatihan saya yang secara online langsung tatap muka online bisa masuk ke. Nah, ini yang paling menarik. Kalau tatap muka saya sangat suka, lebih baik buka kamera. Karena kalau buka kamera saya jadi bisa kenal orang ya kan. Nanti kalau ada apa-apa bisa ngobrol lebih gampang. Bisa ke corporaconsulting.com, di sana ada jadwalnya juga. Dan saya Antoni Sarif dan saya Ana Milani. Mengucapkan terima kasih, sukses buat Anda. Sampai jumpa, salam performance. Bye-bye.